Pemirsa, Pesta Demokrasi 5 tahunan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita akan mengetahui bagaimana perolehan suara dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan terhubung dengan kontributor kita Fuad Iqbal Abdullah langsung dari Balikpapan. Ya, Fuad, bagaimana hasil penghitungan suara di Balikpapan? Ya, terima kasih. Berdasarkan pantauan saya di 2 TPS, yaitu di TPS 01 Kelurahan Karangrejo dan TPS 07 di Kelurahan Prapatan. Ternyata hasilnya dimenangkan oleh pasangan Jokowi JK. Nah, untuk detailnya di TPS 01, pasangan Jokowi JK berhasil meraih 200 suara, sedangkan untuk pasangan Prabowo Hatta hanya mendapat perolehan 106 suara. Kemenangan Jokowi ini ternyata juga terjadi di TPS 07. Di TPS 07 ini dari total 151 suara dimenangkan oleh pasangan Jokowi JK dengan perolehan total 91 suara. Sedangkan untuk pasangan Prabowo Hatta hanya mendapat 60 suara. Dan dari 151 suara ada 3 surat suara yang tidak sah. Sedangkan untuk di TPS 01 hanya ada 2 suara yang tidak sah. Demikian, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Fuad atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan kontributor kami Fuad dari Kota Balikpapan. Dan kita kembali lanjutkan diskusi kita dengan peneliti SMRC Sirajuddin Abbas yang saat ini berada di Gedung Balai Kartini. Pak Sirajuddin Abbas masih bersama kami, Pak. Kalau kita melihat hasil sementara, kemudian kita kaitkan dengan tingkat partisipasi yang agaknya sekarang banyak mengikuti pemilu presiden ini. Apakah... Halo Mas. Terputus. Pak Sirajuddin? Iya Mas. Ya, Bapak bisa mendengar suara saya? Nah, sekarang udah jelas ya. Oke, ini ada kendala teknis tadi, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala dalam penghitungan suara Pilpres kali ini, Pak ya? Iya. Pak Abbas, ini kalau kita melihat misalnya suara yang sudah terkumpul sekarang, kemudian kita kaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih banyak mengikuti Pilpres kali ini, apakah ini disebabkan karena memang figur calon presidennya atau pergerakan partai politik pendukung capres itu ke tingkat masyarakat bawah? Saya kira dua-duanya berpengaruh Mas. Sampai saat ini memang ada sekitar 70% lah ya partisipasi pemilih dari sekitar 19% data yang masuk. Saya kira dua-duanya berpengaruh Mas, karena usaha mobilisasi dari partai-partai politik pendukung juga sangat optimum saya kira sejauh ini. Bukan hanya pengurus partainya, tapi juga selama ini relawan yang bekerja untuk caleg-caleg yang diusung partai-partai tersebut juga mulai sangat efektif bekerja. Itu satu hal. Hal yang lain saya kira karena ini pertarungan head to head antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini itu ya kayak semacam energizing partisipasi publik dengan sangat baik dan luas cakupannya. Banyak hal di sini yang memberikan kontribusi terhadap minat publik berpartisipasi ini. Yang pertama ini soal saya kira bisa juga ada terkait dengan kelas. Masyarakat bawah melihat evaluasi dan identifikasi Pak Jokowi sebagai kita dan dari kalangan bawah dan seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, itu juga memberikan motivasi yang cukup kuat kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ya. Di sisi lain saya kira ada aspek yang lain. Secara jelas juga ini menghadapkan antara orang yang punya afiliasi dengan rezim Orde Baru gitu, dengan harapan baru yang muncul dari tokoh dan kelompok masyarakat yang betul-betul tidak punya kaitan dengan masa lalu politik kita. Dan itu punya akar dan punya track record yang sama sekali berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Pak Prabowo punya afiliasi dengan militer, Pak Jokowi punya afiliasi dengan kelompok usaha kecil misalnya. Itu terlihat dan
itu memberikan dasar bagi partisipasi publik yang sangat bermakna, saya kira saat ini. Ya, Pak Abbas, kalau misalnya kita bagi Indonesia menjadi 3 wilayah, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, prediksi Anda kalau melihat tren dari hasil SMRC yang sekarang terkumpul, apakah masing-masing calon presiden memiliki lumbung suara yang merata di ketiga wilayah Indonesia itu, atau kira-kira menurut Anda siapa yang unggul dan di wilayah mana? Nah, ya, ini mulai kelihatan ini sekarang nih, Mas. Ya. Kekuatan Pak Jokowi itu Indonesia Timur, terutama dikontribusi oleh kekuatan Pak JK, saya kira. Lalu kita juga melihat ada kecenderungan di Sumatera, sampai kemarin survei terakhir kita itu kelihatan itu ada menjadi basis kekuatan pasangan nomor 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta. Nah, lalu itu sudah berada di ujung barat itu ke nomor 1, di ujung timur ke pasangan nomor 2. Lalu yang menjadi pertarungan wilayah pertarungan yang sangat ketat itu jelas di Pulau Jawa. Mayoritas suara di situ, dan Jawa juga terpecah. Misalnya Jawa bagian barat, sebut saja Jawa Barat dan Banten, sampai kemarin kita melihat memang itu jadi basis kekuatan Prabowo Hatta. Sementara DKI saat ini sampai kemarin itu ternyata sudah berbalik, dimenangkan oleh Pak Jokowi JK. Nah, kalau disandingkan misalnya Jakarta dengan Banten, sebetulnya cancelling out satu dengan yang lainnya. Jadi keunggulan Pak Prabowo di Banten bisa jadi ditutup oleh keunggulan Pak Jokowi di DKI. Lalu ke arah barat, ke arah timur sedikit, Jawa Barat misalnya. Jawa Barat itu memang dimenangkan oleh Pak Prabowo Hatta sampai survei kita terakhir, dan tren kelihatan juga di sini. Tetapi Jawa Tengah dimenangkan oleh Pak Jokowi, itu cancelling out juga. Jadi kemenangan Pak Prabowo di Jawa Barat bisa ditutup oleh kemenangan Pak Jokowi JK di Jawa Tengah. Nah, lalu yang menjadi wilayah pertarungan paling sengit di sini adalah ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini sampai temuan kita terakhir itu masih berkisar antara 4-5% untuk kemenangan di nomor 2. Terutama karena basis PKB, basis NU-nya mulai terkonsolidasi. Jadi yang akan menentukan saya kira di Jawa Timur ini. Kecuali Jawa Barat dalam posisi saat ini udah mulai bergeser ke Pak Jokowi, atau Banten bergeser ke Pak Jokowi, seperti DKI. Jika itu terjadi maka keunggulan akan sangat jauh. Karena saya kira ini dengan teman-teman kita di SMRC yang mengamati ini lebih dekat, wilayah Jawa Timur itu akan menjadi penentu siapapun pemenangnya dari kontes pemilu presiden saat ini. Ya, baik. Pak Abbas, saat ini pukul 13.41 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami menunjukkan demikian. Untuk saat ini data yang Anda terima di tangan Anda sudah berapa persen jumlah suara total yang masuk? Total yang masuk kita ada di angka 36,88, jadi hampir 37% lah ya. Hampir 37% ya? 37% dan sudah menunjukkan keunggulan sekitar 7% jaraknya. 53 untuk Pak Jokowi JK, 46,26 untuk Pak Prabowo Hatta. Wah, ini sepertinya pertarungan makin sengit ya Pak ya? Lebih menarik. Mudah-mudahan saya kira 1 jam ke depan udah mulai kelihatan patternnya. Iya. Kalaupun ada turun naik mungkin tidak terlalu banyak perubahannya. Dan jika itu stabil dan perbedaan antara keduanya lebih besar dari margin of error, karena kita punya 4.000 sampel, margin of error kita itu 0,7%. Dan jika perbedaan keduanya itu di atas misalnya 1,5%, maka kita sudah relatif confident untuk mendeklarasikan siapa pemenangnya dari pemilu presiden ini. Baik, Pak Sirajuddin Abbas, kita break dulu. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.